Saya di WhatsApp terus lah sama dia, karena kan instruksinya jangan SMS kan. Loh, kok kamu mengatur saya? Mas kalau nanya matiin mesin dulu turun gitu. Itu sih kaget gue. Soalnya paling kalau di sini kan nggak segitunya ya. Gua fans berat Lionel Messi. Dari dulu gue suka karena dia pemain paling hebat di dunia menurut gua. Nah, yang suka Cristiano Ronaldo mungkin nggak setuju ya. Tapi akhir-akhir ini Lionel Messi tuh suka berulah. Salah satunya dia terekam oleh kamera terlihat mengabaikan instruksi dari asisten pelatihnya. Nah, pertanyaannya, buat fans-fans Lionel Messi ini mengecewakan ternyata. Karena Lionel Messi itu panutan dalam bermain bola. Tapi yang lebih bikin kepo lagi, kita sama Lionel Messi kan nggak ada hubungannya juga, ya kak? Jadinya kenapa kita harus repot-repot kecewa sama kelakuan Lionel Messi yang nggak mau patuh sama asisten pelatihnya? Nah, hari ini kita akan menjawabnya pakai sebuah... Bukan sih, gue nggak mau ngejawab Messi sih. Ulang. Tapi ada yang lebih menarik lagi, yaitu kenapa perilaku Lionel Messi tadi mengecewakan buat para fansnya. Buat yang udah benci sama Lionel Messi, kenapa tingkah laku tersebut bisa banget buat dikorek-korek menjatuhkan nama Lionel Messi lagi. Nah, hari ini kita bakal bahas satu fondasi moral lagi yang namanya authority atau kepatuhan yang bikin kita bisa menilai baik dan buruk berdasarkan kepatuhan terhadap otoritas yang ada di atas kita secara sosial. Mari kita mulai dengan membahas fenomena-fenomena kepatuhan atau authority ini di sekitar kita. Gua akan bercerita sesuatu. Oke. Gua akan bercerita sesuatu yang gue dapat dari Twitter. Oke. Ngomong-ngomong, gue tuh tahu informasi banyak tuh dari Twitter. Informasi sedih, informasi seneng. Salah satunya adalah informasi yang nggak jelas. Contohnya kayak gini gitu ya. Nggak jelas. Ada tweet dari @collegemanfest. Collegemanfest itu gue nggak tahu, mungkin orang-orang kuliah menyatakan sesuatu kali di situ kali ya. Dia bilang gini, gue nangis banget dengan emotnya sedih dan hancur hatinya. Selama ini nggak pernah diajar beliau. Kemarin beliau jadi dosen tamu di sidang gua. Dosen lain nggak ada yang respon begitu. Gua nangis banget. Terus dia kirimin kayak kiriman screenshot dari si ininya, di si chatnya dia di WhatsApp. Gua akan bacain. Ini sangat sedih dan nggak jelas lagi gua. Nggak tahu sih, ini sangat aneh aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maaf mengganggu. Maaf mengganggu waktunya. Bu, izin bertanya. Untuk draft skripsi yang saya kirim, apakah ada yang harus diperbaiki? Tanda tanya. Akan saya perbaiki secepatnya, Bu. Terima kasih. Gitu. Si ibunya berarti ya, ibunya balas. Sudah diperbaiki? Tanda tanya. Kalau sudah, saya ACC saja. Sudah, Bu. Saya sudah kirim skripsi yang sudah saya perbaiki ke ibu. Cepat juga ya. Oh, 2 jam, dalam 2 jam. Mahasiswa teladan nih. Kira-kira kapan saya bisa menemui ibu untuk tanda tangan di lembar persetujuannya ya, Bu? Terima kasih. Gitu. Sopan banget kan. Kira-kira kapan nih? Ibunya balas. Loh, kok kamu mengatur saya? Loh, kok kamu mengatur saya? Etika kamu di mana? Baca SMS yang kamu kirim. Oke, bye. Katanya kayak gitu. Padahal ini WhatsApp ya. SMS yang kamu kirim apa gitu? Mungkin gua kayak nggak ngirim SMS sebetulnya. Gitu. Gila. Terus dia jawab lagi, maaf Bu, saya tidak bermaksud seperti itu. Ibunya balas, jangan SMS saya lagi ya. Gila. Saya di WhatsApp terus lah sama dia, karena kan instruksinya jangan SMS kan. Di WhatsApp lagi sama si dia. Maaf Bu, saya tidak bermaksud untuk mengatur. Maaf sekali, Bu. Iya, dikirim lagi. Maaf Bu, saya tidak bermaksud untuk mengatur ibu. Saya tidak bermaksud. Dan statusnya sampai hari ini, gue nggak tahu, kayaknya sampai screenshot ini dikirim itu masih belum dibaca sama ibunya. Mungkin sampai detik ini kali belum dibaca sama ibunya. Ya, tapi yang penting dia nggak SMS, dia WhatsApp. Gitu, kisahnya seperti itu. Gue kembalikan ke lu.
Nah, jadi itu contoh-contoh dari kepatuhan atau authority. Nah, kepatuhan ini ya mungkin kita juga selama ini udah melakukan dengan sadar ya. Kita menggunakannya buat menilai apakah seseorang itu benar atau salah juga. Jadi, dia benar ketika dia berhasil mematuhi perintah dari otoritasnya, tapi dia jadinya salah kalau melanggarnya. Nah, kita punya radar otomatis di dalam lingkungan sosial kita untuk mendeteksi nih, sebenarnya siapa yang ada di atas kita, siapa yang ada di bawah kita. Dan kita biasanya melakukan ini secara mulus gitu, secara cepat, secara otomatis. Karena kita punya fondasi itu secara alami, yaitu authority atau kepatuhan tadi. Akhirnya dimanapun, mau di rumah, mau di sekolah, mau di tempat kerja, kita selalu naker-naker gitu ya. Ketika ketemu sama orang, dia superordinat gua, dia di atas gua, superior, atau dia subordinat di bawah gua gitu. Dan kita akan otomatis gitu nyesuaiin gimana cara kita ngomong, gimana cara kita bercanda, gimana cara kita bergaul dengan mereka ketika udah berhasil mendeteksi dia ini atasan atau bawahan, baik formal atau informal. Jadi pas gue di Malang, gue tuh pernah naik motor mau ke sebuah tempat gitu lah ya. Gue pertama kali nih ke tempat ini, jadi udah naik motor, lihat-lihat maps juga. Udah lihat maps pun gue masih, aduh di mana sih ini alamatnya gitu kan. Terus ya udah akhirnya udah deket nih, cuma gue belum nemu tempatnya. Terus ya udah habis naik motor udah nyari-nyari, akhirnya gue memutuskan untuk tanya orang. Nah akhirnya gue melipir tuh, melipir. Dengan keadaan gue masih naik motor, pakai helm, motor mesin gue masih nyala nih. Ya udah gue tanya dong ke ada bapak-bapak gitu, ada 2 orang di depan rumahnya. Gue tanya, gini kan, permisi Pak, mau tanya ini di mana ya gitu kan. Oke, waktu itu gue mau ke tempat sewa rental kamera, namanya Kamera Malang. Iya. Namanya kreatif sekali. Kamera Malang. Iya. Gitu kan, gue ulang, oke. Oke, berhenti melipir, permisi Pak, mau tanya Kamera Malang sebelah mana ya gitu kan. Terus ya udah, ternyata gue agak kaget, bapak-bapaknya kayak, Mas kalau nanya matiin mesin dulu, turun gitu. Udah tua. Bapak-bapak. Dalam bahasa Jawa. Enggak, mungkin lihat plat gue B kali ya, makanya bahasa Indonesia. Nggak pakai bahasa Jawa sih waktu itu. Terus ya udah gue langsung kayak dek lah, takut nih gue gitu ya. Kenapa dimarahin gitu. Ya udah akhirnya gue nurut aja. Oke, gue matiin, cetek. Gue lepas helm, gue turun. Tanya Pak, ini Kamera Malang di mana ya gitu. Sebelum dijawab bapaknya bilang gini, lain kali gini-gini dulu ya, lain kali pokoknya matiin mesin dulu segala macem gitu. Ya udah akhirnya abis itu udah gue iya maaf Pak, ngaku gitu kan. Ya udah gue akhirnya itu ke situ Mas kasih tahu. Ternyata deket banget, kayak cuma 200 meter ke depan jaraknya. Terus ya udah gue naik motor lagi, pasang makasih Pak gitu, udah lewat gitu. Itu sih kaget gue, soalnya paling kalau di sini kan nggak segitunya ya. Ya nggak apa-apa sih, tata krama. Gue ngikutin budaya lokal aja. Yang di Jogja? Nah itu gue inget itu gara-gara ada, ini gue sebut akun Instagramnya apa? Gue lihat kalau nggak salah artikel dari mojok.co itu bilang kalau jangan pernah lo bertanya alamat atau nanya jalan sama orang Jogja dengan kondisi mesin motor lu masih nyala, lu masih pakai helm dan nggak turun dari kendaraan lu. Jangan pernah nanya alamat atau jalan dengan kondisi kayak gitu, karena lo bisa aja malah disesatin sama orang yang lo tanya. Itu lebih ekstrim sih daripada gue ya. Untungnya gue cuma ditegur gitu, daripada udah kasih tahu malah wah makin jauh bos. Ya udah gimana. Jadi itu pengalaman gue selama kuliah di Malang salah satunya. Gue jadi lebih sopan alhamdulillah sekarang. Udah ya? Authority atau kepatuhan ini memegang fungsi yang penting banget untuk menjaga keutuhan sosial yang bentuknya hierarkis. Akhirnya kita bisa
menerima aturan dan menjalaninya dengan tulus dan ikhlas gitu. Juga menerapkan aturan supaya bisa diikuti sama orang lain. Yang terjadi adalah sebuah lingkungan yang teratur, yang saling sinergi satu sama lain karena mau dengerin, saling mendengar, saling mematuhi gitu. Nah, karena bentuk masyarakat yang teratur ini sangat adaptif bagi kehidupan, akhirnya dari dulu kita jadinya diwariskan sifat-sifat ini. Kita secara alami merasa patuh kepada superordinat, kepada orang-orang yang lebih superior dari kita. Dan kita merasa bisa memerintah orang yang ada di bawah kita, subordinat. Intinya, itulah yang bikin kita jadi nggak bisa terima kalau ada seseorang yang memberontak dari sosok yang lebih tinggi daripada dia. Itulah authority atau kepatuhan yang sedang aktif di dalam moralitas kita semua. Coba dong ceritain di kolom komentar, siapa pihak otoritas yang selama ini lo sering patuhi? Atau lo rasa kayaknya gue nggak bakal bisa menyalahi perintah otoritas ini gitu. Authority atau kepatuhan ini adalah satu bagian dari 6 fondasi moral yang kita bahas juga di video-video yang lain. Jadi jangan lupa untuk cek video-video yang lain untuk tahu lebih lengkap mengenai fondasi moral manusia. Thank you, bye-bye! Harus banget gitu ya. Gak tahu.